Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Indra Kusuma. Saya biasa dipanggil Mbak Indra. Dan dalam kesempatan ini kita bertemu dengan tamu spesial, yaitu dengan siapa namanya, Kang? Nama saya Muhammad Gias. Nah, bisa dipanggil dengan Gias. Nah, dalam kesempatan ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai tentang keunikan di Pondok Pesantren Kempek. Ya. Di Pondok Pesantren Kempek itu ada salah satu lembaga yang mana lembaga madrasahnya itu dikenal dengan Lajna At-Tarbiyah wa Ta'lim wa Tsaqafah. Nah itu. Dan kebetulan Kang Jas ini dahulunya adalah ketua dari Lajna At-Tarbiyah wa Ta'lim wa Tsaqafah. Awalnya gimana sih Kang Jas bisanya kamu menjadi ketua Lajna itu? Diceritakan dong asal usulnya. Aslinya ketika saya pertama kali, saya itu sebenarnya tidak ditunjuk karena rata-rata ketua itu kan ditunjuk. Nah, sedangkan saya itu tidak ditunjuk, tapi diangkat. Berarti diangkat gitu, digotong-gotong. Iya. Oh, diangkat karena ketika itu sedang ada krisis ya. Jadi ketua yang terdahulu mengundurkan diri. Oleh karena itu mau tidak mau saya maju ke atas untuk Kalau maju itu ke depan kamu kan ke atas. untuk maju ke depan untuk bareng-bareng memajukan Lajnah. Ya meskipun waktu itu belum bisa semaksimal sekarang, tapi yang saya senang dari Lajnah sekarang itu Lajnahnya lebih baik. Oh gitu. Terus kendala apa aja sih Kang yang Kang Jas alami ketika menjadi seorang pemimpin Lajnah itu? Yang saya rasakan mungkin karena sedikitnya kepengurusan, waktu saya itu kan cuman ada 5 orang, cuman yang duanya mengundurkan diri, jadi sisa paling cuman 3 orang. Itu di tahun pertama cuman 3 orang, tapi di tahun kedua cuman 4 orang. Berbeda dengan sekarang yang hampir 13 kan, jadi enak sekarang gitu. Oh gitu. Terus kalau boleh tahu Kang Jas itu menjabat sampai berapa lama itu ya? Kalau tidak salah saya itu pertama kali bulan Maulid, berarti kurang lebih 1,5 tahun, karena di Kempekan itu pakainya tahun pelajarannya dari Syawal, jadi kalau dihitung itu 1,5 tahun. Dan saya harap untuk sekarang juga itu minimal 2 tahun ketika menjadi Tanfidiyah Lajnah, itu minimal 2 tahun yang saya harapkan. Jadi itu harapan dari Kang Gias sebagai ketua tahun sebelumnya, mengharapkan supaya tahun depannya itu bisa menjabat minimal 2 tahun. Nah itu. Tapi semoga saja doa itu tidak terkabulkan ya teman-teman ya. Karena itu satu hal musibah bagi orang tersebut. Nah itu. Musibahnya kenapa? Karena orang tersebut sudah tidak kuat ya teman-teman. Terus Kang Gias, ya, dari berbagai jenjang pengajian itu ada apa aja sih di Lajnah? Lajnah itu ini yang unik dari Lajnah. Biasanya di pesantren-pesantren lain yang namanya madrasah itu mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di Lajnah itu tidak pakai urutan angka, tapi pakai khusus untuk santri baru. Yang kedua sifir, 0 kan. Yang ketiga ula itu pertama, wusto tengah, kemudian ulia. Ulia itu yang paling tinggi. Nah, mungkin yang saya senang adalah ketika waktu itu Kang Amud itu menambahkan mata pelajaran yang sangat saya suka, yaitu ada 2. Ada usul fikih di Jamul Jawami'nya dan ada ilmu mantik di Idahul Mubhamnya. Nah, itu yang pelajaran yang sangat saya suka, karena dengan kitab itu kita bisa membaca, mengenal pemikiran-pemikiran intelektualis Islam seperti Imam Al-Ghazali dan lain-lainnya. Oh, berarti totalnya itu ada 6 kelas atau 5? Dulu itu 5. Dulu itu baru 5 kelas, baru ketika saya kelas wusto. Nah, gini. Sebenarnya ada satu lagi kelas alfiyah, ditambahkan itu kurang lebih tahun 2017-an. Jadi
ketika itu di kertas ikhtibar itu ada pertanyaan. Pertanyaannya kalau tidak salah, apa yang Anda harapkan pondok pesantren ke depannya? Nah, saya dan teman saya coba kita usul diadakan kelas alfiah. Waktu itu ketuanya kalau tidak salah Kang Sakdudin atau Kang Yahya. Setelah diusulkan, alhamdulillah diterima dan diadakan waktu itu kelas alfiah pertama. Kalau tidak salah angkatannya itu Kang Hanif. Oh, itu berarti tahun berapa ya, Kang? Kurang lebih 2017. Oh, 2017. Ketika masjid belum dibangun. Masjid kan dibangun tahun 2018 gitu. Oh, berarti dulu itu di Kempek gak ada masjid. Maksudnya direnovasi. Oh, direnovasi. Maaf ya, guys. Emang kadang-kadang suka ngeblank dikit ya, guys. Gitu. Oh. Terus pengalaman Kang Gias selama ngaji di Lajen itu bagaimana? Apa yang Kang Gias ungkapkan? Perasaan Kang Gias untuk di Lajenah? Saya mengaji di Lajnah itu jujur saja dari nol, karena ketika di rumah saya tidak tahu apa-apa. Berarti Kang Gias nggak tahu diri sendiri gitu. Maksudnya belum terlalu mendalami ilmu agama. Oh, Ketika di rumah saya ngaji, ya ngaji biasa, kitab ya kitab biasa, Quran ya Quran biasa. Nggak tahu lebih mendalam, tapi ketika di Kempek sama. Ketika takhasus sifir juga sama, jarang deras, jarang belajar. Cuman mulai pikiran terbuka itu ketika saya melihat teman saya loh kok ranking 3. Jadi saya merasa tertantang, oleh karena itu mulai kelas ula saya mulai tobat lah, mulai rajin. Ya meskipun hanya segini ya, tapi alhamdulillah lah. tapi keren ya Kang, teman-teman, dari Kang Gias itu kita bisa ambil hikmahnya ya. Walaupun kita memiliki masa lalu yang kelam, tapi kedepannya kita tetap bisa menjadi orang yang alim. Nah itu. Terus harapan Kang Gias yang pernah menjabat sebagai ketua Lajen itu bagaimana untuk kedepannya? Harapan saya ke depannya Lajnah itu ingin sekali lebih diperbaiki, lebih dimaksimalkan. Karena apa? Karena saya itu banyak mengkaji sejarah-sejarah. Jadi runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah waktu itu bulan Maret tahun 1924, dan sekarang juga sama kan. Jadi sekarang itu kalau tidak salah nanti bulan Maret itu peringatan 1000 tahun keruntuhannya Khalifah Utsmaniyah. Khalifah terakhir di bumi ini. Nah, patut kita acungi jempol ya pengetahuan Kang Gias ini ya. Nah, kekhalifahan itu luasnya kurang lebih 20 juta kilometer. Sedangkan Indonesia cuman kurang lebih 2 juta kilometer. Berarti lebih beberapa kali lipat Indonesia. Menurut ahli sejarah, runtuhnya kekaisaran tersebut, kekhalifahan tersebut adalah karena anak-anak mudanya tidak dididik untuk fokus terhadap ilmu agama. Jadi terlalu fokus terhadap ilmu formal sehingga meninggalkan ilmu-ilmu agama. Padahal waktu itu kan sudah ada ulama yang mengingatkan kalau di sini ada pendiri Muhammadiyah, siapa itu? Kiai Ahmad Dahlan ya. Iya, juga pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau di sana ada Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi yang menggembor-gemborkan ingin pendirian sebuah pendidikan berbasis Islam, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah yang berbasis ilmu agama. Jadi saya harap Lajnah itu suatu saat bisa menjalin dan mengadakan muadalah sehingga santri-santri lulusan Lajnah itu dan ijazahnya bisa untuk diakui, bisa untuk melanjutkan kembali pelajaran di kampus-kampus yang lain seperti di Al-Azhar, Maroko, Sudan, Syria dan lain-lain. Itu harapan saya. Nah itu kalau teman-teman harapan dari Ketua Lajnah terdahulu, semoga harapannya bisa tercapai. Amin, amin. Kalau boleh tahu Kang Gias ya, selama ini Kang Gias masih ada di Kempek. Kalau dihitung-hitung udah berapa tahun Kang Gias di Kempek itu?
Saya pertama mondok itu bulan Syawal tanggal 6, 1 minggu setelah Lebaran, bertepatan dengan 6 Agustus tahun 2014. Tahun 2014. Iya, Berarti hampir 10 tahun ya, teman-teman. iya. Sekarang saya itu hampir 10 tahun dan jadi hampir 1 dekade saya di Pondok Pesantren Kempek ini. Iya, iya, iya. Nah, biasanya itu di Pondokan Salafiyah itu loh, Kang, ada yang namanya ketua santri atau dikenal dengan lurah. Kang Ges ini udah hampir 1 dekade mondok di Kempek. Ada nggak keinginan untuk menjadi seorang lurah? Gitu. Untuk menjadi seorang lurah atau ketua santri, saya kira itu tidak terlalu cocok untuk saya. Saya rasa saya itu lebih ke pembisnis ya. Saya bahkan inginnya itu kalau diberi kesempatan lagi, ya ingin fokus di Kopontren contoh misalkan. Jadi saya ingin membenahi sistem keuangan di sini supaya mungkin santri-santri yang kurang mampu bisa mendapatkan subsidi syariah yang harusnya contoh berapa ratus ribu jadi dipotong 10-50% dari Total pembayaran syariah. iya, dari total itu dengan uang subsidinya diambil dari itu pemasukan dari koperasi-koperasi yang lain. Karena saya itu memang dari dulu nggak mau pesantren, pengennya itu sekolah, ingin cita-citanya itu ingin jadi pembisnis gitu. Bisnismen berarti ya. Iya. Dan buat teman-teman yang nggak tahu Kopontren itu apa, Kopontren itu artinya koperasi pondok pesantren ya. Jadi warung yang di bawah naungan pondok pesantren namanya Kopontren. Gitu. Jadi ya secara tidak langsung saya itu agak tidak minat ketika dicalonkan menjadi ketua santri karena ya pertama pasti tanggung jawabnya sangat besar yang mungkin sepertinya saya juga agak belum mampu. Bukan tidak mau tapi belum mampu. Tadi Kang Gias bilangnya tidak minat untuk menjadi ketua santri atau lurah. Tapi andaikan tahun depan Kang Gias terpilih menjadi ketua santri, apa yang akan Kang Gias lakukan dan program-program apa yang akan Kang Gias lancarkan? Karena saya tidak berminat, jadi saya juga tidak memikirkan sampai ke sana apa yang harus saya perbuat nanti, program-program apa. Karena saya tidak ada minat, jadi mungkin Iya, masuk akal teman-teman. menurut saya yang paling enak itu kalau kata santri sini pujade gebrage baik. Ya udah seadanya di sana ya dilakukan. Pujade gebrage baik. Tidak perlu disusun-susun matang-matang karena enggak enak nyusun sesuatu yang kita juga tidak minat di sana. Oke Kang Gias, karena waktu juga udah malam dan haus juga nih gak ada air ya. Jadi kami belum disponsori. Minta dong satu kata, 2 kata atau makolahnya biar buat menyemangatkan semangat para santri biar giat mengaji, giat deres, giat jamaah. Gitu. Minta quotesnya dong. Gitu. Saya ingat kata-kata seseorang cendekiawan Islam yang intinya kata-katanya itu kalau kita ingin menguasai dunia maka kuasailah sesuatu yang bisa menguasai dunia. Karena zaman sekarang dunia itu diatur sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan, maka kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai dunia yang menguasai kita, tapi harus kita yang menguasai dunia. Dengan cara apa? Menguasai atau minimal beberapa ilmu pengetahuan harus kita kuasai agar hidup kita semakin baik. Karena kan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau orang mau hidup di dunianya sejahtera, ya harus dengan ilmu. Ilmu dunia. Kalau orang ingin di akhiratnya selamat, harus dengan ilmu akhirat. Kalau ingin sejahtera di keduanya, harus dengan ilmu yang cocok juga, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya mungkin cukup sekian. Oke, teman-teman, ya mungkin podcastnya cukup sampai di sini.
Next time kita berjumpa lagi dengan tamu yang berbeda ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.